pembelajaran. Kali ini kita membaca doa dulu. Silakan ketua kelasnya atau yang wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Atau yang lain boleh? Atau di kursi aja? Pimpin doanya. Coba. Kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhirna min durmatil wahmi wa akhirna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa asil lana bil ilmi wa sahdil lana abwa wa fadliha wa ansyur alaina min hudaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah sudah siap belajar semuanya? Iya. Nah, untuk ibu minta untuk gelasnya, terus pelayan kita, silakan disimpan terlebih dahulu agar tidak terlalu belajar. Terus yang laki-laki yang masih punya kopiah, silahkan lanjut. Silakan lanjut agar bisa belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang data. Ya, tentang cermin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pembentukan bayangan pada cermin lekuk. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui tayangan PowerPoint dan pengerjaan KPD, peserta didik dapat membuktikan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin lekuk berdasarkan posisi benda terhadap cermin dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan PowerPoint dan pengerjaan KPD, peserta didik dapat menganalisis letak, perbesaran, tinggi dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin lekuk dengan benar. Jadi hari ini sudah sampai. Sebelum mulai belajar, Ibu akan membagikan tugas terlebih dahulu pada kalian. Silakan diisi nama dan kelasnya. Kita boleh dibacakan. Kelasnya itu terus isinya jangan bercontekan. Sudah dibawa saya Bapak? Sudah. Nah, coba angkat. Ya. Pernahkah kalian lihat sendok? Pasti pernah. Nah, apakah sendok termasuk cermin lekuk? Termasuk apa? Bagian mananya yang termasuk cermin lekuk? Belakang. Terus jika kalian memposisikan bagian cermin dan sendok tepat di hadapan kalian, maka apa yang akan terlihat? Coba posisikan sendoknya tepat di hadapan kalian. Apa yang terlihat di sendoknya? Kira-kira tahu apa yang kenapa jadi terbalik? Belum tahu. Jadi kita lihat videonya dulu. Ini bahasa Inggris tapi ada dulu kita. Kenapa jadi terbalik tadi? Dari yang bagian lihat video tadi. Kenapa? Nah, kita lihat adalah sinar yang berasal dari atas itu dipantulkan ke bawah. Sebaliknya, sinar yang dari bawah dipantulkan ke atas. Biasanya terjadi ke balik. Coba balik posisikan lagi. Sendok tadi mana? Terus ini dari jauh. Coba letakkan di titik fokusnya.
nasihat itu. Nah, kalau kita lihat dari jauh itu loh, tadi banyak. Coba bagian tetapkan kayak gini. Terbalik ya. Ini nah, ini nggak boleh kalau nah terbalik apa kan? Kalau bila kita jauh itu pasti baik. Nah itu berarti harus menghadapi titik fokusnya. Atau tadi dijelaskan di paham? Akhir terbalik. Karena cahaya jatuh pada cermin dan dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan akan terlihat balik. Selain itu, cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen dan juga disebut cermin positif. Maksudnya dari kenapa jadi cermin positif? Nah, di sini doang disebutkan dengan cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Mengumpulkan cahaya itu artinya proses yang mana sinar yang awal-awal itu sangat bertebaran dan sejajar satu sama lain, terus ini berkumpul di satu titik melewati lensa atau cermin. Makanya disebut sinar bersifat mengumpulkan cahaya. Awalnya sejajar atau bertebaran, terus itu berkumpul di satu titik fokus. Yang pertama ada sinar datang sejajar sumber utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Titik fokusnya mana? Ya? Yang R. Titik penampungan di mana? R. Nah, sinar datang sejajar sumber utama maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, di sini ada data dipantulkan melalui titik fokus. Setelah melalui titik pusat kelumpuhan cermin, maka akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelumpuhan tersebut. Artinya saya bakal balik ke mana? Paham? Dan data melalui titik kelumpuhan terus kembali lagi ke mana? Paham? Jadi 4 ruang yang pertama itu antara cermin sampai titik fokus. Itu disebutnya ruang 1. Terus antara titik fokus sampai titik kelumpuhan bisa M. Itu disebut dengan ruang 2. Antara titik kelumpuhan sampai habis disebut ruang 3. Dan di belakang ini cermin itu disebut ruang 4. Jadi bagi PD nanti cara cepatnya rumus R bayangan dan R benda itu R benda ditambah R bayangan sama dengan 5. Misalkan ini tadi, misalkan bendanya di sini, kira-kira bayangannya di mana? 4. Di ruang 4. Kenapa jadi di ruang 4? Misalkan ibu taruh bendanya di ruang 3, bayangannya di mana kira-kira? 2. Karena 3 ditambah 2. Diperbesar. Bayangannya lebih kecil dari R benda, maka dikecil. Kayak tadi lo R bendanya berapa? 1. R bayangannya 2. Nah ini kira-kira diperbesar atau diperbesar? Ini nanti R bayangan lebih kecil dari R benda diperbesar, R bayangan lebih kecil dari R benda. Jadi diperbesar. Kenapa jadi diperbesar? Karena R bayangannya lebih besar daripada R. Paham? Kalau aksar itu bayangan lah. Tidak ada yang itu disebut aksar. Terus rumus perbesaran bayangan itu ada M sama dengan S aksar per S. S sama dengan bayangan, S aksarnya bayangan. Terus ada rumus tinggi bayangan depan cermin dengan jari-jari 8. Bila jarak benda ke cermin itu 6 cm, maka pertama jarak perbesaran tinggi dan sifatnya. Kita ketahui dulu lah. Oke. Kita tahu ingat tingginya berapa? Berapa? 4. Terus jari-jarinya berapa? 8. Dan F itu ada yang mau jawab nggak? Ini kalau F-nya berapa? S-nya? S aksarnya lebih panjang.
Pak. Dalam hitungan tersebut kita tanggal, terus kelas, kelompok berapa dan amplopnya. Ya. Di depan sini ada tujuannya, pelajaran kita. Nah, ini ada bahan bacaan atau rujukan ini. Jadi lebih lebih kalau misalkan ingat bisa lihat di sini. Paham? Terus selanjutnya ada ayo berlatih. Di sini ada perintahnya. Baca soal dengan cermat, jawab pertanyaan di bawah ini bersama kelompok lalu presentasikan di depan kelas jawabnya. Paham? Nah, ini ada soalnya 1 dan 2. Terus yang ketiga ada refleksi dan simpulan. Kalau jawabnya tadi bagaimana simpulan di sini? Paham? Kamu jawabannya. Nomor 1 yang ini berapa? Terus? Bayangan 3 kali tinggi bayangan 18 cm. Ruang majelis ada berapa?
Betul. Kira-kira sudah Pak jelas semuanya? Jika sudah, Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.